Araf berjalan cepat mengikuti Aron yang sudah berlalu dari hadapan Araf dan Sahla. Cowok itu yakin pasti Aron akan mengadu pada ibun dan ayah tentang apa yang akan dia lakukan tadi pada Sahla. Begitupun dengan Sahla, gadis itu berlari kecil karena langkah Araf dan Aron yang begitu lebar. Membuatnya kesusahan untuk mensejajarkan langkahnya dengan kedua kakak beradik tersebut. Ibun. Bang Araf tadi Gotcha. Araf berhasil membungkam mulut Aron sebelum adiknya itu mengatakan apa yang dia lakukan. Diam gak lo? Desis Araf. Dengan sekuat tenaga Aron menjauhkan lengan Araf dari mulutnya. Duit dulu, baru gue bungkam. Araf berdecak kesal namun tetap mengeluarkan dompet dari dalam saku celananya. Araf mengambil selembar uang kertas berwarna biru lantas menyodorkannya pada Aron. Ya elah, gocap mana cukup. Cepeklah, bang. Nawar mulu lo. Ya udah, gue laporin ke ibun. Iya nih cepek. Araf hanya bisa mengalah dan memberikan uang 100.000 pada adiknya dengan perasaan tidak ikhlas. Nah, gitu dong. Bang, saran gue kalau mau main nyosor jangan di tempat terbuka. Ujar Aron. Gue gak nyosor dia. Sok tahu lo bocah. Halah. Tadi gue lihat lo kayak mau nyium kakak cantik. Sahla yang baru sampai di tempat Araf dan Aron berdiri langsung meraup oksigen sebanyak mungkin. Sepertinya ini efek karena dia jarang berolahraga, setelah berlari saja dia sudah merasa capek. Kalian jalan cepat banget. Gue capek tahu ngejar kalian. Dumel Sahla mengalihkan fokus Araf dan Aron. Araf tertawa pelan saat melihat Sahla yang terlihat kelelahan. Wajah gadis itu memerah entah karena lelah atau karena sedang menahan malu. Hehehe. Maafin gue kakak cantik. Ayo, gue ambilin minum. Saat melihat Aron yang hendak mendekati Sahla membuat perasaan kesal kembali muncul dalam diri Araf. Cowok itu berjalan cepat menyusul langkah Aron agar dia tidak kalah start dari adiknya itu. Aron yang melihat tingkah kakaknya yang cemburu hanya bisa terkekeh pelan. Masih capek? Tanya Araf. Terdapat nada kekhawatiran di sana. Sahla mengangguk pelan, jarak antara tempat tadi dan sekarang dirinya berdiri terbilang cukup jauh. Lebay memang, tapi Sahla benar-benar merasakan kakinya sangat pegal. Mau gue gendong? Tawar Araf. Sahla mengerjapkan matanya. Dia masih malu karena kejadian tadi. Di mana dirinya dan Araf gegap saat akan melakukan ciuman. Sekarang, ditambah Araf yang menawarkan diri untuk menggendong Sahla. Gak usah, gue masih sanggup jalan. Balas Sahla. Gadis itu lantas berjalan perlahan dari hadapan Araf. Melihat Sahla yang sepertinya masih merasa pegal di sekitar kaki membuat Araf melangkahkan kakinya cepat. Tanpa aba-aba apapun Araf langsung menggendong Sahla ala bridal style. Tentu saja, seketika Sahla tersentak dan jantungnya berdetak tak karuan. Wah, abang gue emang bener-bener titisan ayah. Gumam Aron dengan kepala yang menggeleng. Wajah Sahla semakin memanas. Apalagi saat Araf berjalan dengan perlahan mendekati keberadaan ibun dan ayahnya. Sahla benar-benar malu saat ini. Araf melirik Sahla yang berada di gendongannya, melihat betapa merahnya Sahla saat ini membuat Araf gemas. Ingin sekali dia menggigit pipi yang mengeluarkan semburat merah itu. Loh Sahla, kamu kenapa sayang? Tanya Jessie khawatir saat melihat Araf menggendong Sahla. Kaki Sahla tadi terkilir. Jawab Araf sembari mendudukkan Sahla di kursi. Setelah itu, Araf mengambil segelas air untuk Sahla. Coba mana yang sakit? Jessie kembali bertanya. Kini wanita parubaya itu ikut duduk di samping Sahla sembari menatap kaki Sahla. Enggak kok, Ibun.
Kaki Sahla gak sakit. Sahla menerima segelas air yang diberikan Araf lalu meminumnya hingga tandas. Tadi Sahla lari-lari jadi kaki Sahla pegel. Araf bohong tuh, kaki Sahla gak terkilir kok. Lanjut Sahla. Kenapa lari-lari? Tanya Jessie. Sahla sedikit gelagapan. Itu. Kita lagi main petak umpet tadi. Ujar Araf. Jessie menggelengkan kepala. Kalian nih ada-ada aja. Sayang, kita belum foto berdua. Seru Ervano. Oh iya lupa. Kalau gitu kamu istirahat dulu aja, Ibun mau foto dulu sama Paksu. Araf, kamu jagain Sahla. Sahla mengulas senyum tipis saat melihat kebersamaan Jessie dan Ervano yang tengah berfoto bersama. Di sana juga terdapat Arvia yang bertugas sebagai fotografer untuk Ibun dan ayahnya. Sahla menghela napas pelan, melihat hal itu Sahla jadi merindukan mama dan papanya yang berada di Bandung. Bahkan, Sahla belum bertanya lagi perihal kondisi sang papa dan bagaimana kabar mamanya di sana. Kenapa? Lo kelihatan sedih. Ujar Araf sembari duduk di samping Sahla. Gue gak sedih. Cuman lagi kangen aja sama mama papa gue. Belum sempat telepon mama juga. Balas Sahla. Nanti malam lo telepon mama lo aja biar gak makin kangen. Sekalian tanya kondisi papa lo udah baikan apa belum. Iya, nanti malam gue telepon mama. Araf melirik ke arah Sahla. Kaki lo masih pegal? Sedikit. Tapi gak terlalu pegal kayak tadi. Maklum gue jarang olahraga jadinya lari segitu aja kaki gue gampang pegal. Mau gue pijatin gak? Sahla sontak menoleh pada Araf. Enggak usah lebay deh, Raf. Kaki gue udah mendingan kok sekarang. Gue gak lebay, gue khawatir. Sahla kembali menolehkan pandangannya ke depan. Akhir-akhir ini Sahla merasa ada yang aneh dengan Araf. Cowok itu seperti menunjukkan kepeduliannya pada Sahla. Satya, udah selesai kelasnya. Satya, gue tunggu di kantin fakultas lo ya. Setelah membaca pesan yang dikirimkan Satya padanya, Sahla lantas memasukkan ponsel ke dalam tasnya. Sahla berpisah dengan Tania di lorong menuju kantin yang Satya maksud. Sampailah Sahla di kantin, matanya menyisir ke segala arah untuk mencari keberadaan Satya yang tengah menunggunya. Terlihat, Satya tengah duduk di meja dekat jendela. Cowok itu nampak tampan dengan setelan khas anak kuliahan. Lo udah nunggu lama? Tanya Sahla sembari duduk di hadapan Satya. Satya menggeleng pelan sembari mengulas senyum menampilkan lesung pipinya. Enggak kok. Gue juga baru beres kelas 15 menit yang lalu. Jadi, gimana nih? Mau nonton aja? Boleh, ada film yang seru di bioskop. Gue belum cek sih ada film apa aja hari ini. Lo suka genre apa? Tanya Satya sembari memusatkan atensinya pada Sahla. Gue lebih suka romance. Action juga lumayan suka. Satya mengangguk paham. Action aja kalau gitu. Lo boleh pulang malam kan? Sahla tertawa saat mendengar pertanyaan Satya yang menurutnya sedikit konyol. Bolehlah, lo pikir gue anak kecil yang gak boleh pulang malam? Gue lupa sekarang lo tinggal bareng Araf. Takutnya gitu mama atau papa lo marah kalau anak gadisnya gue ajak main sampai malam. Enggak kok. Ya udah yuk. Keduanya lantas beranjak dan berjalan beriringan keluar dari kantin menuju parkiran. Mereka sesekali berbincang hal random, tak luput kebersamaan mereka juga mendapat tatapan dari orang-orang yang mereka lewati. Sahla tahu apa maksud dari tatapan itu. Berita perihal Sahla dan Araf jadian sudah tidak terlalu ramai diperbincangkan kembali.
Namun sesekali Sahla selalu mendengar cewek lain membicarakannya saat Sahla melewati mereka. Mungkin, sekarang mereka bertanya-tanya Sahla yang sekarang mereka tahu pacar Araf tetapi malah jalan bersama Satya. Namun Sahla tak mau memikirkan hal itu lebih lagi, toh, berita itu tidak benar. Karena kenyataannya, hubungan Sahla dan Araf hanya terikat kontrak. Setelah sampai di parkiran kampus, Sahla mengikuti Satya dari belakang yang berjalan mendekati tempat motornya terparkir. Satya mengerutkan dahinya saat melihat ada sesuatu yang aneh. Cowok jangkung itu berjongkok untuk memastikan ban motornya kempes. Satya bingung, sebelumnya tidak seperti ini. Kenapa? Ada yang salah, ya? Tanya Sahla saat melihat Satya yang kebingungan. Aneh. Perasaan tadi waktu berangkat ban motor gue baik-baik aja. Kenapa sekarang malah kempes ya? Heran Satya lantas kembali berdiri. Mungkin lo gak sengaja ngelindas paku atau apa gitu. Seru Sahla. Satya menghela napas pelan, pandangannya beralih pada Sahla sebentar lalu kembali menatap ban motornya yang tampak kempes. Satya sangat menunggu momen ini. Momen di mana dia bisa berduaan dengan gadis yang dia sukai lebih lama. Namun sialnya harus tertunda. Kenapa, Sat? Wah, ban motor lo bocor itu. Seru Haikal yang tiba-tiba muncul bersama Araf. Sahla dan Satya menoleh ke arah sumber suara. Haikal dan Araf terlihat mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba jadi begini. Lirih Satya. Ke bengkel aja yang ada di pertigaan. Ayo, gue antar. Ujar Haikal. Gue mau ke bioskop sama Sahla. Balas Satya. Mau naik apa? Ban motor lo aja bocor. Timpal Haikal. Kita naik ojek online aja gimana? Tanya Satya pada Sahla mencoba untuk memberi solusi. Sahla diam sebentar. Gak perlu sekarang juga gak apa-apa kok. Lain kali kan masih bisa, lo ke bengkel aja. Mendengar penuturan Sahla barusan menimbulkan perasaan senang dalam diri Araf. Cowok itu menoleh pada Haikal yang juga menatapnya lantas mengacungkan jari jempol. Araf dan Haikal berhasil menggagalkan rencana Satya dan Sahla yang akan menonton bersama. Flashback. Guys, Warmis yok. Ajak Haikal pada keempat temannya. Warmis adalah warung Pak Kumis yang berada di belakang kampus. Tempat para mahasiswa nongkrong untuk sekedar berbincang sembari merokok. Sorry, enggak dulu. Mau date sama Lania. Ujar Bara. Cih, laga lo. Mangsa baru lagi. Bara membalas Haikal dengan seringaian. Gak usah sirik gitu. Gue pergi duluan ya. Haikal hanya menggeleng pelan saat melihat Bara yang lebih dulu pergi. Kalian gimana? Gue mau ke perpus. Jawab Chandra, sama seperti Bara, cowok itu langsung melenggang pergi. Kalian berdua? Tanya Haikal lagi. Gue mau nonton sama Sahla. Jawab Satya sembari masih pada fokus layar ponselnya. Mendengar penuturan Satya barusan, Araf yang sedari tadi diam langsung mendongak. Muncul perasaan tak suka saat tahu bahwa Satya dan Sahla akan menonton bersama. Tidak boleh dibiarkan. Gue pergi dulu. Araf masih setia memandang sosok Satya yang perlahan menjauh. Cowok itu mendengus kesal. Dia harus bisa membuat Satya dan Sahla tidak jadi pergi. Araf tidak rela jika Sahla harus berduaan dengan cowok lain selain dirinya. Muka lo mesem kenapa, bos? Tinggal kita berdua nih. War. Lo mau bantuin gue gak, Kal? Potong Araf. Bantuin apa? Tanya Haikal dengan alis yang berkerut. Gagalin rencana Satya yang mau nonton sama Sahla. Jelas Araf.
Haikal tertawa geli. Lo cemburu? Araf mengangguk pelan. Gue cemburu. Anjir, akhirnya lo jatuh cinta lagi setelah sekian purnama. Seru Haikal terkesan hiperbola. Ceka, gak usah lebay. Mau bantuin gue gak? Apapun untuk lo, bos. Apa rencana lo? Araf terdiam, otaknya berpikir keras bagaimana caranya agar Satya dan Sahla gagal untuk menonton bioskop bersama. Satya kesini naik apa? Tanya Araf. Gue lihat sih tadi dia pakai motor. Araf tersenyum miring. Kita kempesin ban motor dia. Sampailah Araf dan Haikal di parkiran kampus. Mereka berdua jongkok di dekat motor Satya yang terparkir bersamaan dengan motor-motor mahasiswa lainnya. Setelah berhasil membuat ban motor Satya kempes, Araf tersenyum bangga, pasti rencana yang dia lakukan akan berhasil. Melihat temannya yang sedari tadi tersenyum membuat Haikal hanya bisa menggeleng pelan. Gue baru tahu ternyata lo kalau cemburu gini ya. Jahat lo sama temen sendiri. Seru Haikal. Araf tertawa pelan. Jangankan Satya. Lo berani deket-deket Sahla gue rusakin motor lo. Jangan anjir. Motor gue belum lunas. Gue bercanda. Kita sembunyi sebelum mereka datang. Flashback end. Haikal lo temenin Satya ke bengkel. Biar gue aja yang anterin Sahla pulang. Kita kan searah, bukan searah lagi sih tapi satu atap. Ujar Araf seperti sengaja memanas-manasi Satya. Siap, bos. Timpal Haikal. Gak apa-apa gak jadi hari ini? Tanya Satya pada Sahla, cowok itu hanya ingin memastikan. Sahla mengangguk cepat. Gak apa-apa, hari ini lo ke bengkel dulu aja. Gak jadi kan? Yuk, pulang. Araf menarik pelan tangan Sahla agar mengikuti dirinya. Melihat hal itu membuat hati Satya panas. Dia tahu, Satya tahu bahwa Araf pun menyukai Sahla. Jangan pegang gue, Raf. Malu diliatin. Sahla mencoba melepas cekalan Araf dari tangannya. Kenapa emangnya? Mereka tahu kita pacaran. Balas Araf dengan santai. Sahla menghembuskan napas pelan, kini dia membiarkan Araf untuk terus menggandeng tangan kanannya. Araf membukakan pintu mobil untuk Sahla, melihat sikap Araf yang tak biasanya membuat Sahla heran. Masuk. Titah Araf. Sahla menurut lantas masuk dan duduk dengan nyaman. Setelah menutup pintu mobilnya kembali Araf lalu ikut masuk dan duduk di bangku kemudi. Kenapa, lah? Lo sebel karena gak jadi nonton? Tanya Araf. Itu salah satunya, berarti gue masih punya hutang budi sama Satya. Mau nonton sekarang gak? Sama gue. Sahla menggeleng. Gue udah gak mood nonton. Mau pulang aja. Kenapa gak mau? Lo cuma mau nonton sama Satya? Enggak, Raf. Gue udah bilang tadi gue gak mood sekarang. Araf diam sejenak, cowok itu masih belum menjalankan mobilnya. Lo suka sama dia? Sahla menoleh pada Araf, alisnya berkerut saat mendengar pertanyaan Araf yang begitu tiba-tiba. Gimana gue bisa suka sama cowok lain di saat hati gue masih diisi Arjuna, Raf? Araf menggeram kesal. Cowok itu, cowok yang sudah menyakiti perasaan Sahla. Meskipun begitu, nyatanya Arjuna masih bisa menguasai hati Sahla. Lihat saja nanti, Araf akan membuat Sahla jatuh hati padanya. Araf akan membantu Sahla melupakan cowok yang sudah menyakiti hatinya. Dan itu janji Araf. Hujan deras disertai petir mengguyur kota sudah 1 jam lamanya. Sahla memilih untuk melanjutkan nonton drakor di ruang tengah. Kini fokusnya teralih saat melihat Araf yang baru saja keluar dari dalam kamar.
Hujan-hujan gini enaknya masak mie pakai telur gak sih? Seru Araf dengan langkah lebar menuju dapur. Mendengar hal itu membuat Sahla menginginkannya juga. Gadis itu menekan tombol pause lantas beranjak dan berjalan mendekat ke arah Araf. Mau juga dong, seru Sahla. Araf menoleh pada Sahla dengan senyum lebarnya. Boleh, cium dulu tapi. Plak. Sahla melayangkan pukulannya pada pundak Araf dengan bibir yang mengerucut. Selalu saja seperti itu. Awalnya Araf hanya bercanda. Tetapi saat melihat bibir Sahla yang mengerucut seperti itu membuat Araf ingin mengecup bibir Sahla. Bercanda, lah. Serius amat jadi orang. Ujar Araf. Kali ini biar gue yang masak. Kemarin-kemarin kan gue dimasakin lo terus. Oke, kalau itu mau lo. Gue mau ambil HP dulu di kamar. Araf menjulurkan tangannya untuk mengusap pelan pucuk kepala Sahla. Bikin yang enak ya. Sahla mencoba menelan salivanya saat merasakan tangan Araf yang mengusap lembut kepalanya. Iya. Hanya itu balasan Sahla, ya. Karena hanya itulah yang mampu keluar dari mulut Sahla. Araf tertawa pelan lantas melenggang pergi dari hadapan Sahla. Setelah kepergian Araf, Sahla lalu mengambil 2 mie instan kuah dan 2 telur dari dalam kulkas. Namun, baru ingin membuka bungkus mie-nya, tiba-tiba lampu mati. Keadaan apartemen seketika gelap gulita. Jantung Sahla berdetak kencang saat dirinya tak bisa melihat apapun. Tubuhnya gemetaran membuat mie yang ada di tangannya jatuh ke bawah. Keringat dingin keluar dari dahinya, rasa cemas menjalar dalam diri Sahla. Mama. Sahla takut. Sahla berteriak dengan suara bergetar. Kakinya lemas tak mampu lagi menopang tubuhnya sendiri. Perlahan tubuh Sahla menyusut ke bawah. Dengan tubuh yang masih gemetar ketakutan Sahla memeluk lututnya. Tangis Sahla pecah, dia takut, sangat takut. Sahla? Suara derap langka dan cahaya senter dari ponsel Araf mengarah pada Sahla. Melihat tubuh Sahla yang gemetar seperti itu sontak membuat Araf langsung berlari mendekati Sahla. Merasakan kehadiran seseorang di sekitarnya Sahla mendongakkan kepala dan tanpa aba-aba apapun gadis itu langsung memeluk Araf dengan erat. Raf, gue takut. Araf dapat merasakan tubuh Sahla yang begitu bergemetar ketakutan. Araf ikut memeluk Sahla agar gadis itu semakin masuk dalam pelukannya. Tanpa sadar, tangannya yang bebas mengusap lembut punggung Sahla. Mencoba untuk menenangkan gadis di pelukannya. Gue tahu, lo tenang ya. Ada gue. Ujar Araf dengan lembut. Sahla semakin mengeratkan tangannya di pinggang Araf. Lo jangan tinggalin gue, Raf. Gue gak mau sendiri. Takut. Gak akan, gue gak akan ninggalin lo. Perlahan Araf membantu Sahla agar berdiri. Dengan posisi berdiri membuat tubuh keduanya semakin menempel. Masih dengan tangan yang melingkar di pinggang Araf, Sahla menaruh kepalanya di dada bidang cowok itu. Perlahan Sahla mulai merasa tenang saat tangan Araf masih setia untuk mengusap punggungnya. Sahla akui, kini dirinya merasa aman saat bersama Araf. Apalagi berada di pelukan Araf, sangat nyaman dan hangat. Udah ngerasa tenang? Tanya Araf. Sedikit. Makasih. Jawab Sahla. Araf menyalakan ponselnya untuk melihat pukul berapa sekarang. Ternyata sudah pukul 9 malam. Gue antar ke kamar ya. Tawar Araf. Sahla menggeleng dengan cepat. Enggak mau, gue mau tidur sama lo. Kalau gitu kita ke kamar gue sekarang. Saat Araf mencoba untuk melepas pelukannya Sahla menahan, bahkan gadis itu semakin erat memeluk Araf. Enggak mau lepas, nanti lo ninggalin gue. Gak mau,
Gue gak mau sendiri, takut. Seru Sahla membuat tangis yang sempat terhenti kembali pecah. Araf panik, tidak pernah sekalipun Araf melihat Sahla seperti ini. Gadis itu begitu ketakutan. Hei, gue gak bakal ninggalin lo. I'm here. Sahla masih menangis sesenggukan di dada Araf. Terus kenapa lo mau lepas tangan gue? Kalau gini terus jalan ke kamarnya gimana? Atau mau gue gendong? Tanpa berpikir panjang Sahla langsung menganggukkan kepalanya. Lo pegang HP gue terus arahin senternya ke depan. Titah Araf. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Araf langsung menggendong Sahla yang masih setia memeluknya. Tangan Sahla yang sebelumnya melingkar di pinggang Araf kini beralih melingkar di leher cowok itu. Satu tangannya menggenggam ponsel Araf dengan senter yang menyala. Perlahan Araf melangkahkan kakinya mengikuti cahaya senter dari ponsel yang Sahla arahkan. Hingga tibalah mereka di kamar Araf. Dengan perlahan Araf menurunkan Sahla di atas ranjang lantas ikut merebahkan tubuhnya di samping Sahla. Gadis itu kembali memeluk Araf dengan erat. Araf menyelipkan tangan kanannya di bawah leher Sahla. Kemudian menarik gadis itu agar semakin mendekat ke arahnya. Gue takut. Sekarang gelap banget, gue gak bisa lihat apa-apa. Ucap Sahla. Gue ada di sini, lo gak perlu takut. Balas Araf. Sahla sedikit menganggukkan kepalanya dan semakin masuk dalam pelukan Araf. Lagi, kini Sahla merasa nyaman dan hangat sekali dalam pelukan Araf. Gue takut banget sama gelap. Dulu, gue pernah dibully sama teman-teman SMP gue. Sumpah deh sampai sekarang gue masih gak tahu alasan gue dibully. Gue dikurung di dalam gudang yang gelap, gue takut banget waktu itu. Gue ngerasa pengap. Gue gak bisa lihat apapun karena gelap. Gue cuma bisa nangis sambil manggil-manggil mama, untuk teriak pun gue gak punya tenaga. Nafas Sahla sedikit tercekat, membuka kembali memori buruk yang ingin dia kubur dalam-dalam. Membuat Sahla seolah merasakan kembali berada di posisi menakutkan itu. Mendengar cerita Sahla membuat Araf merasa iba, tangan cowok itu naik untuk mengusap lembut kepala Sahla. Semenjak itu, gue takut kalau sendirian di ruangan manapun. Gue takut, kalau mati lampu kayak gini gue sendirian. Gue gak mau orang-orang ninggalin gue dalam keadaan gelap gulita. Gue janji gak akan pernah ninggalin lo sendirian. Gue bakal terus ada di samping lo. Makasih ya, Raf. Gue sumpahin yang berani bully lo dapat karma yang setimpal dengan trauma yang lo miliki sekarang. Gue yakin mereka gak akan hidup tenang. Sahla tertawa kecil. Araf sedikit menoleh pada Sahla meskipun tidak bisa melihat wajah gadis itu karena keadaan yang masih gelap gulita. Gue udah maafin mereka. Meskipun begitu gue tetap gak bakal lupa sama apa yang mereka lakuin ke gue. Tangan Araf perlahan bergerak dan kini beralih mengusap pipi Sahla dengan lembut. Sahla memejamkan matanya saat merasakan tangan Araf yang menyentuh pipinya. Lo berhak kok untuk gak maafin mereka. Sahla kembali membuka matanya. Pengennya gitu. Tapi gue gak mau nyiptain dendam dalam diri gue. Jadi, ya begitulah. Kalau saja gue ketemu lo lebih awal, pasti gue akan jagain lo dan gak akan ngebiarin hal itu terjadi sama lo. Tapi takdir gak mempertemukan kita lebih awal. Tangan Araf masih setia mengusap lembut pipi Sahla. Entahlah, perasaan senang dan khawatir menyatu dalam diri Araf. Satu sisi Araf khawatir saat melihat Sahla yang begitu ketakutan. Satu sisi Araf merasa senang saat dirinya ada di samping Sahla saat dia dibutuhkan. Memberikan pelukan dan ketenangan bagi gadis itu. Gue ngantuk tapi gak bisa tidur. Ujar Sahla. Mau gue puk-puk kepala lo? Tawar Araf. Enggak akan ngaruh. Kalau gue susah tidur mama selalu nyanyiin gue lagu Little Star. Araf tertawa pelan.
Kayak anak kecil aja sebelum tidur dinyanyiin dulu. Lo jangan ngeledek gitu. Araf yakin, bibir Sahla pasti sedang mengerucut gemas. Kalau saja keadaan tidak gelap, pasti Araf akan melihat bagaimana bibir itu maju beberapa centi ke depan. Lagu lain mau? Lagu apa? Lingsir Wi. AARAV jangan bercanda. Teriak Sahla sembari mencubit pinggang cowok itu. Au sakit, lah. Maaf gak bercanda lagi. Nyanyiin gue, Raf. Oke, Tuan Putri. Suara merdu Araf mengalun saat cowok itu mulai menyanyikan lagi Little Star seperti yang diinginkan Sahla. Suara Araf sangat halus saat masuk ke pendengaran Sahla, begitu menenangkan. Rasa kantuk yang menyerang Sahla membuat gadis itu perlahan terlelap. Nyanyian Araf terhenti saat merasa Sahla sudah terlelap dalam tidurnya. Araf mendengar deru nafas Sahla yang teratur. Gue janji, Sahla. Gue janji akan selalu ada di samping lo. Sahla mulai terbangun dari tidurnya, sedikit mengerjapkan mata untuk menyesuaikan dengan cahaya. Sahla merasakan beban di pinggangnya, gadis itu baru tersadar bahwa semalam dia tidur bersama Araf yang memeluknya. Sahla membelalakan mata saat melihat dengan jelas dada bidang Araf yang tak tertutupi satu helai benang pun tepat berada di depan matanya. Wajah gadis itu seketika memanas, apakah Araf sengaja? Setahu Sahla cowok itu memakai baju saat tidur bersamanya. Jujur saja, Sahla paling lemah berhadapan dengan Araf yang dalam keadaan shirtless. Mencoba untuk meneguk selaiva, Sahla sedikit mengendurkan pelukan Araf di pinggangnya. Sahla menatap wajah tampan Araf yang tampak damai dalam tidurnya. Kini pandangannya turun menelusuri dada bidang Araf lantas menatap perut six-pack Araf. Sahla sedikit menahan napas, entah setan apa yang merasuki diri gadis itu di pagi hari. Perlahan tapi pasti tangan Sahla terulur untuk menyentuh perut Araf. Jari-jarinya menyusuri setiap pahatan yang terpampang di perut cowok itu. Dengan gerakan perlahan lagi tangan Sahla naik untuk menyentuh dada Araf yang bidang. Inilah tempat Sahla bersandar semalam dan membuatnya nyaman. Mata Sahla mengerjap saat merasakan hangat di tangannya. Sahla masih betah menyentuh tubuh bagian atas Araf. Araf yang sebenarnya sudah lebih dulu terbangun, hanya bisa mendesis. Saat merasakan tangan halus Sahla yang menyentuh tubuhnya. Oh, shit! Araf merasakan sesak di bagian bawah tubuhnya. Dengan gerakan cepat Araf meraih tangan Sahla yang sedari tadi bergerilya di tubuhnya. Araf merubah posisinya menjadi berada di atas Sahla seolah menindih gadis itu. Mata Sahla kembali membulat saat Araf terbangun. Jantungnya berpacu dengan cepat. Rasa malu seketika menjalar dalam diri Sahla. Sahla ingin menghilang saat itu juga. Kenapa lo lakuin itu, Sahla? Tanya Araf dengan nada rendah dan suara yang serak. Lo sengaja ngebangunin sesuatu yang di bawah. Sahla sedikit terkesiap. Dia tahu apa maksud Araf. Gadis itu mencoba melepaskan cekalan Araf di lengannya. Merasa Araf lengah, Sahla mendorong pundak Araf lantas beranjak dari ranjang lalu berlari menuju pintu. Namun sial, pintu terkunci. Lo gak bisa kabur, ujar Araf dengan seringaian kecilnya. Cowok itu tertawa pelan, menyusul Sahla beranjak dari atas ranjangnya. Sahla menatap Araf. Gadis itu merasa merinding saat melihat tatapan nyalang yang cowok itu berikan padanya. Araf berjalan perlahan, mata langnya menatap Sahla dengan nyalang seolah Sahla adalah mangsanya. Semakin mendekat, Araf langsung mengukung Sahla setelah berada di hadapan gadis itu. Tanggung jawab, ucap Araf. Haha, lo harus tanggung jawab sama apa yang lo lakuin. Satu tangan Araf menyentuh dagu Sahla agar gadis itu mendongak. Tanpa menunggu lama Araf meraup bibir Sahla yang terlihat menggoda.
Tangannya yang lain beralih menuju pinggang Sahla. Sedikit memberi usapan lembut di sana. Dalam sekejap, Araf mengubah P3GUT4N itu menjadi LUM 4T4N yang menuntut. Sahla menggerakkan bibirnya mengikuti pergerakan bibir Araf sembari melingkarkan tangannya di tengkuk Araf. Merasa dapat lampu hijau dari Sahla, tangan Araf menelusup masuk ke dalam baju Sahla. Tangannya yang semula di pinggang Sahla perlahan naik mengusap lembut punggung Sahla yang terasa halus. Dengan tangan yang terus merasakan kulit halus Sahla, Araf semakin memperdalam ciumannya. Tak mau hilang kendali, Araf melepas T4UT4N bibirnya dengan bibir Sahla dan memundurkan dirinya satu langkah. Tangan Araf sibuk membuka laci yang memang berada di sebelah pintu. Mengambil sebuah kunci lantas membuka pintu kamarnya. Keluh. Belum selesai Araf berbicara, Sahla langsung lari keluar dari kamar Araf. Memang itu yang lebih baik dia lakukan, jika Araf berlama-lama dengan Sahla di dalam kamarnya. Araf tidak bisa menjamin dirinya untuk tidak berbuat lebih pada Sahla. Sial! Desis Araf. Sekarang Araf harus menyalurkan sesuatu yang sedari tadi berontak ingin keluar. Menghela napas pelan, dengan langkah gontai cowok itu berjalan menuju kamar mandi. Sementara Sahla, gadis itu masih diam di balik pintu kamarnya. Merasakan jantungnya yang sedari tadi tak berhenti untuk berpacu dengan kencang. Sahla menatap tangannya yang dengan kurang ajar menyentuh tubuh Araf. Gila! Gue benar-benar udah gila. Nih tangan gue kurang ajar banget sentuh-sentuh dia. Kesal Sahla. Sahla mengacak-ngacak rambutnya sendiri dengan kaki yang menghentak. Kembali merutuki dirinya sendiri yang terlihat bodoh. Kalau sudah seperti ini, Sahla tidak tahu harus bersikap seperti apa di hadapan Araf nanti. Mama. Sahla pengen pulang. Sahla sedari tadi berjalan bolak-balik di dalam kamar. Otaknya berpikir keras bagaimana caranya dia keluar dari apartemen tanpa bertemu dengan Araf. Menatap ke arah jam dinding yang ada di sudut kamar, masih tersisa 2 jam lagi sebelum kelas dimulai. Namun Sahla benar-benar ingin meninggalkan apartemen ini sekarang juga. Apalagi kalau bukan untuk menghindari Araf. Oke, tenang. Gue harus tenang. Ucap Sahla sembari menghembuskan napasnya dengan teratur. Gue yakin jam segini Araf masih mandi. Lebih baik gue keluar kamar sekarang terus lari biar gak ketemu Araf. Sahla mengambil tas selendang miliknya. Lantas berjalan perlahan menuju pintu. Memutar kenop pintu Sahla sedikit menyembulkan kepalanya keluar. Keadaan terlihat sepi. Sahla bersorak dalam hati saat tak merasakan kehadiran Araf. Dengan penuh keyakinan, Sahla keluar dari dalam kamar lantas menutup pintu. Namun, baru beberapa langkah dari pintu kamar, suara Araf terdengar membuat langkah Sahla harus terhenti. Gak sarapan dulu, lah. Tadi Ibun kesini ngasih ayam kecap buat sarapan. Seru Araf. Tubuh Sahla menegang, wajahnya memerah menahan malu. Kalau saja Sahla punya pintu kemana saja Doraemon. Mungkin saat ini Sahla sudah berada di kampus dan tidak akan bertemu Araf. Memberanikan dirinya, Sahla menghadap ke arah Araf. Cowok itu terlihat tampan dengan tampilan kasual seperti biasanya. Gue udah telat. Araf mengangkat sebelah alisnya. Gue tadi tanya Tania dan dia bilang kelas lo dimulai 2 jam lagi. Sial. Bisa-bisanya Tania memberitahu perihal jam kelas dirinya. Iya sih, tapi gue mau. Lo beneran gak mau sarapan dulu? Gue bilangin Ibun deh nanti, lo gak mau makan masakan Ibun. Sahla memejamkan matanya sebentar lalu membukanya kembali sembari menghela napas pelan. Oke, fine. Araf tertawa geli saat melihat raut wajah Sahla. Araf tahu pasti Sahla sengaja menghindarinya setelah kejadian beberapa saat lalu. Sahla duduk di hadapan Araf yang berdiri.
mengambil piring lalu nasi dan satu potong ayam kecap. Netra Araf tak luput dari gerak-gerik Sahla. "Kenapa lo liatin gue?" tanya Sahla. "Lo masih belum tanggung jawab perihal tadi." Sahla sedikit gelagapan. Tanggung jawab apa maksud lo?" "Simpelnya sih, lo membangunkan bagian bawah tuh." "Stop. Jangan bahas itu." Araf lagi-lagi dibuat tertawa oleh Sahla. Sekarang wajah gadis itu benar-benar sudah merah. Araf lantas mengisi atas piringnya dengan nasi dan sepotong ayam. Araf melangkahkan kakinya lalu memilih duduk di samping Sahla. "Kenapa lo duduk di samping gue?" "Supaya mudah buat lo kalau pengen raba-raba gue lagi." "Itu salah lo yang gak pakai baju." "Bukan salah gue dong, gue emang selalu gak pakai baju kalau tidur." "Tapi emang salah gue juga sih, tubuh gue terlalu menggoda. Makanya lo gak bisa kontrol diri, right?" Sahla mengepalkan tangannya mencoba untuk menahan emosi, bukan emosi lebih tepatnya sih rasa malu. Tanpa mau membalas Araf, gadis itu langsung melahap sarapannya. Lihatlah, bagaimana Araf tidak gemas pada Sahla. Gadis itu makan dengan lahap dan sedikit belepotan menyisakan bumbu kecap di sudut bibirnya. Menunggu momen yang pas saat Sahla sudah menelan makanannya. Tangan Araf merengkuh wajah Sahla agar menoleh padanya. Mata Araf kini fokus pada bibir Sahla yang terdapat sisa bumbu kecap. Bagai dejavu, jantung Sahla kian berpacu dengan cepat saat merasakan lid 4H Araf yang menyapu bersih sudut bibirnya. "Udah bersih," ucap Araf lantas tanpa merasa berdosa sedikit pun langsung melahap makanannya.